Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 12 yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bersama saya, Mas Rofi MPDI, Guru PAI SMA Negeri 1 Purwodadi. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pertama yaitu manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia yang pertama harus tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sikap tunduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala diwujudkan dalam berbentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap kita yaitu dengan diwujudkan dalam berbentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sesuatu yang akal kita tidak sampai untuk memikirkannya. Ada sesuatu yang akal kita tidak dapat menjangkaunya. Kemudian yang keempat, sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh dimensi pemikiran, maka hanya dapat diterima oleh dimensi keimanan. Jadi seperti ruh. Apakah roh itu? Nah, ini kan suatu dimensi pemikiran kita kurang mampu. Surga, neraka, kita belum pernah melihatnya. Tapi dengan dimensi keimanan kita bisa menerimanya. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perilaku-perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian perilaku yang mencerminkan isi dari kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pertama, setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Wasawirhum fil amr. Karena telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bermusyawarah dengan para sahabat. Minta pendapat dengan Abu Bakar, minta pendapat dengan sahabat Umar tentang tawanan perang Badar. Akhirnya yang dipakai adalah pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq setelah menerima wahyu Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang kedua adalah di dalam bermusyawarah umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan diri dari sikap kasar apalagi kekerasan. Musyawarah hendaklah dengan lemah lembut, menjauhkan diri dari sikap kasar apalagi sampai kekerasan.
dengan kepala dingin. Kemudian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga adalah apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka umat Islam harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan musyawarah baru merupakan sebuah usaha. Sedangkan untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata tidak dapat dipisahkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil musyawarah itu sebuah usaha, tapi semuanya yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugasnya ada dua. Pertama, sebutkan perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua, sebutkan perilaku yang mencerminkan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ada dua soal atau dua tugas. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dijaga. Tetap di rumah. Tambah ibadah dengan belajar pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.